Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Dafiq Irawan, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kabupaten Banyuwangi. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang modul 2.2.A.5 tentang ruang kolaborasi, pembelajaran sosial dan emosional. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada video kali ini adalah mendemonstrasikan pemahaman tentang implementasi 5 kompetensi sosial dan emosional di kelas dan sekolah, serta berkolaborasi untuk menguraikan implementasi atau penerapan pembelajaran 5 kompetensi sosial emosional untuk murid sesuai dengan kelompok jenjang pendidikan masing-masing yang sudah pernah diterapkan. Untuk kelompok kami, tugasnya adalah untuk kelompok 1 SMP kelas 7 sampai 9. Pada modul kali ini, saya dengan tim di sini telah menyusun modul ini. Yang pertama ada saya sendiri, Ahmad Dafiq Irawan dari SMP 4 Glenmore. Yang kedua ada Ibu Kenny Fitria Utami dari SMP 3 Glenmore. Yang ketiga ada Ibu Siti Nur Kamsia dari SMP PGRI 3 Pesanggaran. Dan yang keempat ada Budiah Kartikasari dari SMP 1 Glenmore. Sini saya dibimbing oleh pengajar praktik Bapak Herianto Nur Cahyo dan Bapak Fasilitator Bapak Imam Syafi'i. Pertama adalah definisi pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Adapun dua pembahasan inti kami pada video kali ini, yang pertama adalah implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid, dan yang kedua ada penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan PTK di sekolah. Sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih jauh, kita harus mengetahui dulu apa kompetensi sosial dan emosional yang diringkas menjadi KSE. Yang pertama ada kesadaran diri. Dengan mengimplementasikan KSE, kesadaran diri, siswa diharapkan akan mampu untuk mengenali emosi dan potensi yang ada dalam dirinya serta mampu menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai dalam dirinya. Yang kedua ada manajemen diri, di mana dengan mengimplementasikan KSE manajemen diri, siswa diharapkan mampu untuk mengelola emosi yang dia rasakan, menumbuhkan motivasi dalam dirinya, merancang tujuan pribadi dan bersama, serta mampu untuk merancang dan mengorganisir kelompoknya, juga mengendalikan diri saat bekerja dengan kelompoknya. Yang ketiga, kompetensi sosial dan emosionalnya adalah kesadaran sosial. Dengan mengimplementasikan KSE atau kesadaran sosial, siswa diharapkan mampu untuk mempertimbangkan pemikiran, pandangan orang lain, serta bersedia mengakui kemampuan atau kekuatan temannya atau orang lain. Sedangkan yang keempat adalah keterampilan berelasi. Dengan mengimplementasikan KSE, keterampilan berelasi siswa diharapkan mampu untuk berkomunikasi dengan efektif, mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah, serta kolaboratif, menunjukkan sikap kepemimpinan dalam kelompok, serta mencari dan menawarkan bantuan apabila membutuhkan. Dan yang terakhir, kompetensi sosial dan emosional yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Dengan mengimplementasikan KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, siswa diharapkan mampu untuk menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi atau mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial, berlatih membuat keputusan beralasan atau masuk akal setelah menganalisis informasi, data, dan fakta. Nah, untuk selanjutnya adalah tabel 3.1 ide implementasi pembelajaran sosial dan emosional untuk murid. Untuk yang pertama, KSE yang dikembangkan adalah kesadaran diri. Bentuk implementasinya adalah menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah, meningkatkan nilai religius pada siswa. Adapun skenario penerapannya adalah deskripsi kegiatan pembelajaran yang pertama, kegiatan guru mengajar berdoa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran. Guru mengatakan, sebelum kita belajar atau pulang, mari kita berdoa di dalam hati sesuai dengan kepercayaan masing-masing.
Dan yang ketiga, deskripsi tambahan adalah yang terlibat murid dan guru, di mana tempatnya atau lokasinya itu di kelas, dan waktu dan durasi kurang lebih 5 menit. Sedangkan yang kedua, KSE yang dikembangkan di sekolah adalah manajemen diri. Di sini adalah pengajaran eksplisit, menyiapkan diri agar dapat fokus di kelas dengan latihan body scanning atau observasi diri. Adapun skenarionya, skenario penerapan yang pertama adalah guru melambaikan tangan kepada murid dan berkata, "Hai, halo, bisa kita fokus sejenak?" Dan untuk deskripsi tambahan yang pertama adalah yang dilibatkan guru dan siswa, di mana di dalam kelas, waktu dan durasi saat pembelajaran dimulai dengan durasi waktu kurang lebih 2 jam pelajaran. Kebutuhannya atau perlengkapan anggota tubuh. Dan untuk selanjutnya, KSE yang dikembangkan masih tahap di penerapan atau kegiatan pembelajaran. Guru memberitahukan kepada murid kegiatan yang akan dilakukan, yaitu dengan teknik body scanning atau observasi diri. Kegiatan intinya adalah guru mengajak murid untuk hening sejenak dengan menggunakan teknik body scanning atau observasi diri. Dan kegiatan penutupnya adalah guru mengajak murid untuk melakukan refleksi. Guru memberikan observasi dan motivasi. Adapun KSE yang dikembangkan yang ketiga adalah kesadaran sosial, di mana bentuk implementasinya adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, di mana murid membangun sikap empati dan saling menghormati sesama teman dengan cara mendengarkan seperti teman yang sedang berbagi cerita tentang masalah yang sedang dialami. Sedangkan deskripsi kegiatan pembelajaran adalah yang pertama, kegiatan pendahuluan. Guru mempersilahkan salah satu murid yang ingin bercerita di kelas. Kemudian guru memberikan motivasi dan semangat kepada murid untuk berani maju untuk bercerita. Sedangkan kegiatan intinya adalah guru mengajak murid memperhatikan teman yang sedang berbicara atau bercerita di kelas. Yang kedua, guru memberikan perhatian lebih kepada murid yang belum memperhatikan temannya dengan cara memberikan sentuhan atau menepuk bahu dengan halus. Dan yang ketiga, guru mengajak murid dengan memberikan respon dari cerita. Sedangkan deskripsi tambahan di sini, siapakah saja yang terlibat? Pastinya ada guru dan siswa, di mana pelaksanaannya ada di dalam kelas, dan waktu dan durasinya adalah saat pembelajaran dimulai dengan durasi waktu kurang lebih 2 jam pelajaran. Kebutuhan adalah pengalaman murid. Dan selanjutnya masih di deskripsi kegiatan penutupnya diakhiri dengan guru mengajak untuk melakukan refleksi dengan bahasa yang santun. Guru juga memberikan apresiasi dan motivasi. Sedangkan KSE yang dikembangkan yang keempat adalah keterampilan berelasi, di mana bentuk implementasinya adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah. Murid menjalin hubungan yang positif terhadap sesama teman dengan bersama-sama memecahkan permasalahan yang dihadapi di sekolah. Kegiatan pendahuluannya adalah yang pertama, guru memberikan pemahaman kepada murid bahwa konflik atau masalah dalam tim adalah suatu hal yang wajar. Yang kedua, guru memberikan ruang dan bimbingan kepada murid di dalam pemecahan permasalahan. Sedangkan deskripsi tambahan yang terlibat seperti biasa ada guru dan siswa, di mana prosesnya ada di dalam kelas. Waktu dan durasi saat pembelajaran dimulai dengan durasi waktu kurang lebih 2 jam pelajaran. Kebutuhan yang dibutuhkan adalah ATK dan keperluan diskusi. Selanjutnya kegiatan tersebut dimulai dari kegiatan pendahuluan. Guru memberikan pemahaman kepada murid bahwa konflik atau masalah dalam tim adalah suatu hal yang wajar. Guru memberikan ruang dan bimbingan kepada murid dalam pemecahan permasalahan. Adapun kegiatan inti di sini adalah guru mempersilahkan murid untuk berkolaborasi, mendiskusikan permasalahan serta mencari solusinya. Yang kedua, guru mempersilahkan murid untuk menyampaikan hasil diskusi pemecahan masalahnya. Dan kegiatan penutupnya adalah guru mengajak murid melakukan refleksi, guru memberikan apresiasi dan motivasi. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana bentuk implementasinya adalah integrasi praktek mengajar guru kurikulum akademik. Di sini murid berlatih menumbuhkan kemampuan dalam mengambil keputusan yang masuk akal berdasarkan fakta dan informasi. Sedangkan kegiatannya adalah kegiatan pendahuluan. Guru memberikan pemahaman kepada murid terkait pilihan dan konsekuensinya. Untuk deskripsi tambahan yang terlibat pasti guru dan siswa, di mana di dalam kelas waktu dan durasi saat pembelajaran dimulai dengan durasi waktu kurang lebih 2 jam pelajaran. Kebutuhan masih sama, yaitu ATK untuk keperluan diskusi. Setelah kegiatan pendahuluan di sini ada kegiatan inti, di mana guru menceritakan kasus
atau dapat mengambil contoh dari pengalaman pribadi atau kasus yang sesuai dengan pengalaman murid. Guru membimbing kolaborasikan pengalaman mengambil keputusan untuk memilih, dan kegiatan ini diakhiri dengan kegiatan guru mengajak murid untuk melakukan kegiatan refleksi dengan bahasa santun. Guru memberikan apresiasi dan motivasi. Nah, selanjutnya ada tabel 3.2. Ide penguatan kompetensi sosial dan emosional untuk rekan pendidik dan tenaga kependidikan atau PTK di sekolah. Di sini seperti yang di atas ada 4 tabel. Yang pertama, bentuk penguatan menjadi teladan, belajar atau berkolaborasi. Kolom yang kedua ada KSE apa yang dikembangkan, dan kolom yang ketiga ada skenario penerapan, di mana terdapat 2 kolom untuk pembagian skenario penerapan, yaitu deskripsi kegiatan penguatan dan deskripsi tambahan, di mana di dalamnya ditanyakan siapa yang terlibat, di mana, waktu dan durasi, serta kebutuhan dan perlengkapan. Yang pertama adalah memodelkan atau menjadi teladan. Menjadi teladan dalam menunjukkan di sekolah. Yang kedua, KSE apa yang dikembangkan, yaitu kesadaran diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berelasi. Sedangkan deskripsi kegiatan atau penguatan di sini, pendidik dan tenaga kependidikan bersama-sama ikut memantau dan melaksanakan kegiatan budaya lingkungan bersih di sekolah. Yang kedua, pendidik dan tenaga kependidikan mengajar murid untuk dapat saling membantu kegiatan-kegiatan di sekolah. Kegiatan yang ketiga adalah pendidikan dan tenaga kependidikan memberikan pemahaman kepada murid dalam menyelesaikan masalahnya. Sedangkan deskripsi tambahan, siapa yang terlibat di sini, seperti biasa ada guru dan siswa, di mana pelaksanaannya ada di dalam kelas dan waktu dan durasinya insidental atau situasional. Kebutuhan kegiatan adalah budaya sekolah. Sedangkan yang kedua, untuk bentuk penguatan menjadi teladan, belajar atau berkolaborasi di sini spesifiknya adalah belajar, mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional dengan memahami tahapan perkembangan murid. Adapun KSE yang dikembangkan di sini adalah yang pertama kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, dan yang keempat keterampilan berrelasi. Deskripsi kegiatan di sini ada 5 tahapan. Yang pertama, guru mengajak rekan pendidik dan tenaga kependidikan untuk berbagi cerita tentang penanganan masalah yang dialami murid. Yang kedua, guru mengajak rekan pendidik dan tenaga kependidikan untuk merefleksikan apa yang dilakukan atau mengimplementasikan tugasnya. Sedangkan yang ketiga, pendidik dan PTK bergotong royong membantu murid yang mengalami keterbatasan. Yang keempat, pendidik dan tenaga kependidikan berdiskusi dan bertukar pendapat tentang permasalahan murid. Dan yang kelima, guru dan rekan pendidik saling memberikan kritik dan saran yang membangun. Adapun deskripsi tambahan di sini yang terlibat seperti biasa ada guru dan siswa, di mana di dalam kelas waktu dan durasi insidental atau situasional, dan kebutuhan yang dibutuhkan adalah dokumentasi pengalaman penanganan masalah murid. Sedangkan yang terakhir di sini adalah berkolaborasi. Bagaimana pendampingan sejawat bagi pendidik dan PTK dengan membuat komunitas profesional. KSE yang akan dikembangkan di sini ada sekitar 5. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, yang keempat keterampilan berelasi, dan yang terakhir pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Adapun deskripsi penguatannya ada 5 hal. Yang pertama, guru membangun pemahaman kepada PTK akan kepentingan komunitas bersama. Yang kedua, guru bersama rekan pendidik merancang tujuan bersama dalam komunitas. Yang ketiga, guru mengajak rekan pendidik untuk membentuk struktur kepengurusan berdasarkan usulan bersama. Yang keempat, guru membangun sebuah diskusi untuk menentukan program kerja komunitas. Dan yang terakhir, guru mengajak PTK untuk membentuk komunitas belajar. Sedangkan deskripsi tambahan masih sama seperti yang di atas. Yang terlibat di sini guru dan siswa, di mana di dalam kelas waktu dan durasi insidental atau situasional. Kebutuhannya adalah perangkat digital, komputer, jaringan wifi, dan PMR. Baik, itulah tadi pemaparan tentang pendidikan situasional, emosional, sosial, dan emosional ya dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf manakala ada kesalahan atau kekurangan yang kami paparkan dari awal hingga akhir. Kita coba lagi di video-video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.